wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagi yang memegang Al-Quran atau bisa juga dilihat di HP, bisa dilihat surat ke-30 ya, surat Ar-Rum. Ayat ke-20. Biasanya surat Ar-Rum ayat 21 ini sering dibaca di acara-acara pernikahan ya. Kita akan baca ayat ke-20, 21, 22, 23 dan 24 di mana kesemua ayat ini kalau kita lihat itu dimulai dengan wamin ayatihi. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah gitu ya. Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya. Nah, sebagai pendahuluan ya, ini yang kalimat yang berbunyi dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ini. Ini adalah ayat-ayat yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Jadi ayat ini tertuju kepada semua manusia. Jadi kalau Allah mengatakan dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, itu intinya adalah memperkokoh tauhid. Itu intinya memperkokoh pengertian bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah saja. Dengan demikian maka kita lihat nanti ayat-ayat ini berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau dalam Al-Quran kita menemukan kata wa min ayatihi, itu biasanya memperkokoh tauhid. Seolah-olah Allah hendak menegaskan bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah itu adalah saya. Nih, tanda-tanda kekuasaan. Nah, kita mulai ya. Wa min ayatihi, ayat yang ke-20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Allah ciptakan kalian dari tanah. Nah, kita kejar siapa yang dimaksud kalian di sini. Yang dimaksud kalian di sini adalah manusia. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia ciptakan kalian. Kalau manusia berarti baik orang beriman maupun orang kafir, itu Allah ciptakan dari tanah. Karena yang Allah bicarakan adalah manusia, bukan apa yang menjadi keyakinannya, bukan. Pokoknya sepanjang dia manusia, dia terkena ayat ini. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia ciptakan kalian, yaitu manusia. Berarti berlaku untuk orang beriman dan orang kafir. Min turab, dari tanah. Tsumma idza antum basyarun tantashirun. Kemudian kalian menjadi manusia yang bertebaran. Antum basyar, basyar itu manusia, tantashirun yang bertebaran. Nah, ini adalah tanda kekuasaan Allah. Satu, Allah ciptakan kalian dari tanah, itu tanda kekuasaan, sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Bagaimana makhluk hidup yang sempurna seperti kita, kok bisa tercipta dari tanah?
Padahal tanah itu adalah pemandangan yang selama ini sering kita saksikan, kita injak-injak kalau sedang berjalan, justru itulah bahan dasar penciptaan kita. Allah hendak membuktikan apa? Allah hendak membuktikan tanda kekuasaannya. Ada enggak Tuhan yang lain yang bisa melakukan seperti itu? Tidak ada. Kalau begitu hanya Allah yang berhak disembah, yang lain enggak. Yang kedua, kemudian kalian menjadi manusia yang tantashirun, bertebaran. Nah, ini salah satu ciri khas ciptaan Allah itu berkembang biak. Sampai sekarang, para ilmuwan sehebat apapun belum bisa menciptakan sesuatu yang bisa berkembang biak. Belum bisa. Kalau misalnya mau menciptakan, mau membuat gelas, katakanlah dengan jumlah yang banyak, maka gelas itu akan dibuat. Bukan kemudian gelas ini melahirkan gelas yang berikutnya, tidak. Apa saja? Yang namanya manusia itu kalau menciptakan sesuatu, kemudian hendak memperbanyak produknya, maka produk itu ya diperbanyak bentuknya, bukan dengan cara melahirkan atau berkembang biak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah hanya menciptakan Nabi Adam dan Ibu Hawa, maka kita pun menjadi berkembang biak dan berjumlah banyak seperti ini. Tidak ada manusia yang bisa melakukan hal yang sama. Tidak ada selain Allah yang bisa melakukan hal yang sama. Kalau begitu hanya Allah yang berhak disembah, yang lain enggak. Nah, ini yang kedua, yaitu ayat yang ke-21. Ayat ini sering dipakai dalam acara pernikahan. Mari kita baca. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kalian pasangan dari diri kalian. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan kalian di sini? Orang berimankah? Bukan. Yang dimaksud adalah orang, yang dimaksud adalah manusia. Baik dia beriman maupun kafir, karena ayat ini sedang membicarakan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Coba diulang. Dan di antara tanda kekuasaannya, dia ciptakan kalian dari tanah. Satu, ini berlaku umum, baik beriman maupun kafir. Dua, dan di antara tanda kekuasaannya, kalian kemudian berkembang biak, bertebaran ke sana kemari. Siapa yang dimaksud kalian? Ya kalian, manusia. Berlaku umum, baik beriman maupun kafir. Yang ketiga, kan ini masih membicarakan tanda kekuasaan Allah. Dan di antara tanda kekuasaannya, dia ciptakan untuk kalian pasangan dari diri kalian sendiri. Ini berlaku umum. Yang menarik selanjutnya, litaskunu ilaiha, supaya kalian tentram dengan pasangan itu. Siapa yang dimaksud kalian di sini? Baik orang beriman maupun orang kafir. Manusia. Manusia itu kalau memiliki pasangan, maka fungsi pasangan itu adalah untuk membuat hatinya menjadi tentram. Dan ini berlaku untuk semua orang. Karena ayat ini berbicara tentang manusia. Ayat ini berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri manusia. Sehingga kalau ekstrimnya, kalau kita tanyakan, apakah kehidupan rumah tangga orang-orang kafir itu sakinah? Sakinah. Karena kesakinahan rumah tangga itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia ciptakan untuk kalian, wahai manusia, pasangan dari diri kalian sendiri, supaya kalian merasa tentram dengannya. Waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Dan dia menjadikan di antara kalian, siapa kalian di sini? Manusia. Mawaddah, cinta, rahmat, dan rahmat. Berarti sakinah, mawaddah, warahmah juga dirasakan oleh semua orang yang berumah tangga. Baik dia muslim maupun non-muslim. Kenapa? Karena sakinah, mawaddah, warahmah adalah tanda kekuasaan Allah. Yang dengan tanda kekuasaan Allah itu untuk menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, yang lain enggak. Kenapa? Tuhan yang lain tuh enggak bisa menciptakan pasangan untuk kalian, di mana kalian merasakan tiga hal tadi. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ayat yang ke-21 ini adalah dihimpit oleh Allah. Antara 20 dan 22. Karena Allah sedang membicarakan manusia.
Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tuh kan, liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang berpikir. Oleh karena itu, kesenangan yang bersifat fisik itu juga dirasakan. Sakinah, mawaddah, warohmah, yang sifatnya adalah fisik itu dirasakan oleh semua orang. Tetapi ketentraman ruhani, nah itu sudah lain bicaranya. Kalau ketentraman ruhani, Allah yang mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikir, ingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tentram, dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Karena Allah dalam ayat itu menyebutkan kata iman. Sedangkan ayat yang sedang kita bahas, Allah sedang membicarakan tanda-tanda kekuasaannya yang ada pada diri manusia. Berarti Allah sedang membahas manusianya, bukan membahas dia sebagai orang beriman atau tidak. Nah, makanya kalau kita lanjut, ini semakin memperkuat lagi, karena Allah sedang menjelaskan tanda kekuasaannya. Di ayat yang ke-22, Allah mengatakan, wa min ayatihi, di antara tanda kekuasaannya, khalqus samawati wal ard, Allah ciptakan langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinatikum, dan perbedaan bahasa, wa alwanikum, dan perbedaan kulit kalian. Coba, perbedaan bahasa kalian dan perbedaan kulit kalian. Siapa yang dimaksud kalian di sini? Manusia, tanpa dibedakan antara dia beriman atau tidak beriman. Sedangkan selama ini sering dikesankan bahwa sakinah, mawaddah, warohmah itu hanya dimiliki oleh orang-orang Islam saja. Padahal ayatnya berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat yang ke-20, Allah berbicara tentang manusia. Dia ciptakan dari tanah, kemudian bertebaran ke sana kemari. Ayat ke-22, Allah berbicara perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, masih tentang manusia. Di tengah-tengah itu Allah berbicara tentang rumah tangga. Di mana siapapun yang menjalin hubungan rumah tangga, dia akan merasakan sakinah, mawaddah, warohmah. Makanya keluarga yang harmonis juga kita temukan. Ada orang-orang di luar Islam. Mereka merasakan ketentraman, mereka merasakan cinta, mereka merasakan rahmat. Kenapa? Sengaja memang itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk membuktikan bahwa itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, masih tentang manusia, ayat yang ke-23. Wa min ayati, dan diantara tanda kekuasaannya, manamukum bil-lail. Kalian tidur di malam hari. Siapa yang dimaksud kalian di sini? Manusia, tanpa dibedakan dia beriman atau kafir. Kalian tidur di malam hari itu adalah tanda kekuasaan Allah. Wan nahar, dan di siang hari, wabtigha'ukum min fadli, dan kalian mencari karunia-Nya. Di sini kalian tidur di malam dan di siang hari. Ini salah satu contoh ayat di mana ayat itu nggak bisa berdiri sendiri. Ayat itu harus melibatkan ayat yang lain. Misalnya dalam ayat yang lain Allah mengatakan Alladzi ja'ala laila libasa wan nahara ma'asya. Bahwa siang itu diciptakan oleh Allah sebagai waktu untuk mencari penghidupan. Jadi ayat ini nggak bisa dipakai dalil tidur di siang hari. Karena ayat-ayat yang lain tidak menjelaskan begitu. Allah mengatakan kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Al-Quran itu dijelaskan juga oleh ayat-ayat dari sisi Allah yang maha bijaksana, lagi Allah yang maha mengetahui. Gitu. Ini contoh. Makanya ketika kita membaca
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidur kalian di malam dan di siang hari. Memang ada orang yang tidur di siang hari, tapi ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil orang tidur di siang hari, karena dalam ayat-ayat yang lain Allah menciptakan siang hari itu sebagai tempat atau waktu untuk mencari penghidupan. Allah lanjutkan, wabtighukum min fadli, dan kalian mencari sebagian dari karunia-Nya. Tebak lagi, siapa yang dimaksud kalian di sini? Manusia. Siapa yang dimaksud manusia? Ya manusia, baik dia muslim maupun non-muslim, sepanjang dia manusia, dia terkena ayat ini. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yasmaun. Itu adalah tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mendengar. Nah, terakhir, wa min ayatihi, dan di antara tanda kekuasaannya, yurikumul barqa, Allah perlihatkan kepada kalian kilat. Siapa kalian di sini? Ya manusia. Tanpa harus membedakan antara dia muslim ataupun non-muslim. Dia perlihatkan kepada kalian kilat, khaufan wa tama, sebagai takut, karena kilat itu sesuatu yang menakutkan. Toma'a, harapan, maksudnya harapan akan turun hujan. Hanya kita lanjutkan, wa yunazzil minas sama'i ma, dia turunkan dari air, dia dari langit air. Jadi di sini kilat dikaitkan dengan turunnya hujan. Fayuhyi bil arda ba'da mautiha, kemudian Allah hidupkan bumi setelah sebelumnya mati. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yaqilun. Sesungguhnya itu menjadi tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang menggunakan akal. Sebenarnya masih ada lagi di sini, tapi cukup sampai 24. Jadi intinya bahwa setiap kita membaca dalam Al-Quran kalimat wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, intinya adalah untuk mengukuhkan ketauhidan. Kenapa Allah membuktikan tanda kekuasaannya? Karena Allah ingin mengukuhkan bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah itu saya, yang lain enggak. Kenapa? Coba mereka disuruh melakukan apa yang Allah lakukan. Apa yang Allah lakukan? Satu, dia menciptakan manusia dari tanah. Bisa enggak yang lain bikin yang seperti itu? Dua, dia perkembangbiakan manusia sehingga bertebaran ke sana kemari di muka bumi. Bisa enggak yang lain melakukan seperti itu? Tiga, dia ciptakan pasangan sehingga merasakan sakinah, mawaddah, warahmah. Bisa enggak yang lain membuat yang seperti itu? Yang keempat, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit. Bisa enggak yang lain melakukan hal yang seperti itu? Yang kelima, tidur di malam hari dijadikan sebagai tidur di malam hari, kemudian siang hari dipakai untuk waktu berusaha. Lalu yang terakhir memperlihatkan kilat. Bisa nggak yang lain melakukan hal yang seperti itu? Kalau jawabannya tidak bisa, maka la ilaha illallah. Memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Begitu. Makanya di beberapa ayat Allah sering mengatakan bahwa malam yunazzil bihi alaikum sultana. Nggak ada bukti kalau kalian melakukan penyembahan terhadap Tuhan yang lain. Nggak ada bukti apa? Nggak ada bukti bahwa dia itu Tuhan. Karena salah satu ciri khas Tuhan itu adalah maha kuasa. Begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan. Nah, itu intinya yang pertama. Jadi kita kalau menemukan kata wa min ayati dalam Al-Quran, intinya adalah untuk mengukuhkan tauhid. Kemudian yang kedua, yaitu tadi tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita lihat, sakinah, mawaddah, warahmah itu oleh Allah diletakkan di ayat ke-21. Sebelumnya ayat 20. Menjelaskan tentang penciptaan manusia dari tanah. Setelahnya adalah ayat 22. Menjelaskan tentang manusia dengan berbagai bahasa dan warna kulit. Di mana ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-22 sama sekali menjelaskan tentang manusia. Sedangkan manusia itu berlaku umum, baik orang beriman maupun orang kafir. Dengan demikian, maka sakinah, mawaddah, warahmah itu seperti yang Allah katakan dalam ayat ini. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah.
yang bisa kita saksikan. Pada siapapun yang menjalani kehidupan rumah tangga, dia akan merasakan ketiga hal itu. Merasa tentram dengan kehadiran pasangannya, timbul rasa cinta dan kasih sayang. Baik, mungkin itu saja sebagai mukadimah. Silakan seperti biasa, barangkali ada hal-hal yang bisa didiskusikan, mangga. Ya, Ustadz mau bertanya. Boleh, Pak Arif. Disebutkan beberapa kali, bahkan banyak sekali tanda-tanda yang ada, salah satunya di alam ini yang mudah kita jumpai, dan suatu tanda-tanda yang besar sebenarnya, tetapi bagi banyak orang mungkin ya, atau mungkin karena sudah terbiasa sehari-hari, jadi seolah-olah tanda-tanda itu adalah sesuatu yang biasa saja, tidak menjadi tanda-tanda kekuasaan, besaran Allah. Bagaimana kita sebagai Muslim agar benar-benar bisa menjadikan itu adalah tanda-tanda untuk kita supaya lebih beriman. Iya, gitu Ustaz, pertanyaan saya. Pertanyaannya bagaimana, Pak Arif? Pertanyaannya? Bagaimana agar kita benar-benar bisa menjadikan bahwa itu adalah tanda-tanda yang menjadikan kita lebih beriman kepada Allah. Oh iya. Mungkin jawabannya dua ya, Pak Arif ya. Nah, kita bisa lihat dulu misalnya di surat Yusuf ya, di surat Yusuf. Ini sebenarnya yang kita temukan dalam surat Yusuf ini mungkin sindiran ya, sindiran dari Allah. Bapak bisa lihat surat Yusuf ayat 105. Nah, di sini Allah seolah-olah menyindir ya, menyindir kita gitu. Walaupun konteks ayat ini adalah ditujukan kepada orang-orang kafir ya. Nah, di sini Allah mengatakan di ayat 105, wa ka'ayyim min ayatin, berapa banyak tanda kekuasaan Allah fis samawati wal ard, baik yang ada di langit maupun di bumi, yamuruna 'alaiha, yang mereka lewati saja, begitu saja gitu. Wa hum anha mu'ridun, dan mereka berpaling. Jadi sebenarnya betapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang bertebaran di muka bumi ini yang ya kita abaikan aja gitu. Ini adalah sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang kemudian dapat semakin mendekatkan kita kepada Allah, bahkan meningkatkan keimanan kita, itu termasuk salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu terpampang dalam ciptaannya. Bukan terpampang dalam Al-Qur'an saja. Al-Qur'an juga adalah tanda kekuasaan Allah, itu jelas Al-Qur'an. Makanya para ulama membagi tanda kekuasaan Allah itu kepada dua. Ayat qauliyah, ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersifat firman. Nah, itu ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah tanda kekuasaan Allah. Bagi siapapun yang mempelajarinya, dia akan banyak sekali mendapatkan ilmu pengetahuan. Tapi juga ada ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersifat penciptaan. Maka ini biasanya sering di apa istilahnya, kalau minum itu sering diteguk, sering dinikmati oleh para ilmuwan di bidangnya masing-masing.
Maka seorang dokter misalnya, spesialis, dia akan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam spesialisasi ilmunya itu. Demikian pula Bapak dan Ibu mungkin yang dosen-dosen di Telkom University ini masing-masing bergerak dalam spesialisasi keilmuannya, maka itu menjadi sarana untuk merenung tanda kekuasaan Allah sesuai dengan kekhususan ilmu yang dia miliki. Gitu. Nah, bagi orang yang beriman melakukan penelitian itu menjadi dua. Satu adalah untuk memperkaya atau untuk mencari jawaban terhadap sesuatu yang ingin diketahui, dan yang kedua adalah untuk semakin meningkatkan keimanan, tentu saja. Gitu. Kalau kita misalnya kembali kepada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, amal itu sangat bergantung kepada niat, maka itu sangat mempengaruhi sekali. Seorang ilmuwan muslim saat dia melakukan penelitian, maka selalu tujuannya dua. Satu, untuk mendapatkan ilmu dari jawaban yang belum dia ketahui, maka dia melakukan penelitian itu. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan keimanan, karena setelah penelitian itu ternyata sampai kepada jawabannya, maka itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi tanda kekuasaan itu kepada dua saja. Kalau dalam surat Yusuf itu, yaitu di langit dan di bumi. Nah, tetapi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sanurihim ayatina fil afaq, kami akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh pelosok, seluruh penjuru bumi ini. Wa fi anfusihim, juga dalam diri mereka sendiri. Nah, jadi ternyata badan kita ini adalah pabriknya tanda kekuasaan Allah. Apa saja yang kita teliti pada tubuh kita itu akan melahirkan tanda kekuasaan Allah. Makanya sumbangan ilmu pengetahuan dari para ilmuwan itu adalah seperti khususnya bagi yang tidak terjun, maka itu menjadi hidangan. Karena mengetahui tanda kekuasaan Allah itu dilakukan dengan dua cara. Satu, melakukan penelitian, yang kedua membaca penelitian orang. Maka kehadiran buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah itu adalah hidangan yang lezat sebenarnya bagi orang yang ingin mengetahui sejauh mana tanda kekuasaan Allah. Niatnya adalah untuk memperkaya wawasan, juga untuk meningkatkan keimanan. Mungkin itu Pak Arief. Jadi apapun sebenarnya, sepanjang itu adalah ciptaan Allah, di saat kita kemudian terjun untuk merenung, kemudian melakukan penelitian atau membaca penelitian orang, maka itu bisa meningkatkan keimanan kita, mengokohkan dan mengukuhkan ketauhidan kita, karena pada intinya tanda-tanda kekuasaan Allah itu memang oleh Allah diberitahukan untuk mengukuhkan bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Itu satu ya Pak Arief ya. Kemudian yang kedua, karena kita memang sudah meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, maka meningkatkan keimanan itu bisa juga dilakukan dengan cara yang lain, yaitu dengan memperbanyak ibadah. Karena kita sudah posisi di dalam, maka kita bisa melakukan ibadah. Itu juga salah satu cara untuk meningkatkan keimanan. Membaca Al-Quran, kemudian sholat, melaksanakan ibadah saum, sedekah, berzikir, dan lain sebagainya. Dan berkata, amal soleh dan ibadah yang selama ini dilakukan, itu juga adalah sarana untuk meningkatkan dan mengukuhkan ketauhidan. Alhamdulillah, kalau kita karena sudah berada di dalam, maka kita bisa mengambil kedua-duanya. Ya, ibadah kita juga rajin, juga kita melakukan penjelajahan gitu ya. Entah itu dengan melakukan penelitian sendiri atau dengan membaca hasil penelitian orang, sehingga semakin luas wawasan kita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Demikian Pak Arief. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak.
Silakan yang lain barangkali masih ada. Sebelum barangkali ada yang lain, saya ingin menanyakan lagi terkait tadi. Kalau begitu, misalnya kalau kita melakukan penelitian atau mengkaji penelitian atau bahkan menjalani kehidupan sehari-hari, artinya kita perlu niat untuk bukan sekedar memahami atau melakukan penelitian itu sendiri, tapi untuk bagaimana itu sebagai suatu tanda-tanda barangkali seperti itu tadi. Di samping juga, kalau kita misalkan di pendidikan, misalkan sebagai guru, sebagai dosen, atau sebagai orang tua, bagaimana kita mengajari siswa yang tujuannya salah satunya adalah untuk mencoba menjadikan itu tanda-tanda meningkatkan keimanan barangkali seperti itu. Mungkin. Iya, Pak. Ada ini Pak Arif, dengan adanya kalimat wa min ayatihi dalam Al-Quran ini, kita bisa mengajukan satu pertanyaan. Apa sih yang bukan tanda kekuasaan Allah? Jawabannya nggak ada. Ke arah manapun kita memandang, maka yang kita pandang adalah tanda kekuasaan Allah. Sebagai contoh misalnya, katakanlah keturunan kita sehat, cerdas, maka ketika kita memandang itu sebagai tanda kekuasaan Allah, maka pada waktu yang bersamaan itu tertutup pintu kesombongan. Karena sombong dan bangga itu salah satunya lahir karena ketidaksadaran bahwa itu adalah tanda kekuasaan Allah. Termasuk kecerdasan yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki. Kalau sekarang kita pandang kelebihan dan kecerdasan, kesehatan, apa saja kelebihan yang kita miliki itu sebagai tanda kekuasaan Allah, maka tertutup pintu kesombongan, tertutup pintu bangga diri. Dengan kata lain, ke arah manapun kita memandang, maka di sanalah kita mendapati tanda kekuasaan Allah. Masih ingat ketika Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah? Tidak ada Pak, satupun sahabat Nabi yang mengatakan hidup Muhammad, hidup Rasulullah. Tidak ada satupun, tidak ada. Mungkin karena keberhasilan Nabi Muhammad menanamkan pengertian bahwa kemenangan itu juga adalah tanda kekuasaan Allah. Sehingga Allah memberitahukan jauh-jauh hari sebelum kemenangan itu, dengan turunnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang kemenangan dan pertolongan dari Allah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, bertasbihlah, dan pujilah Tuhanmu, wastaghfir, dan minta ampunlah, innahu kana tawwaba, karena Allah itu Maha penerima tobat. Sehingga dalam sejarah disebut Nabi Muhammad itu ketika penaklukan kota Mekah, di mana orang-orang kafir menyerah, Pak, begitu saja, tidak melakukan perlawanan sekecil apapun. Kemudian kata Nabi, antumut tulaqo, jangan khawatir, kalian semua bebas, kalian semua dimaafkan. Akhirnya kemudian orang berduyun-duyun masuk Islam. Nabi Muhammad berjalan, Pak, menuju Arafah, naik unta. Itu dalam hadis disebutkan, beliau duduk di atas unta, tapi wajahnya hampir bersentuhan dengan tanah. Artinya apa? Beliau memperlihatkan ketawaduan karena perjuangan selama 23 tahun lamanya itu, sampai kemudian berakhir dengan kemenangan, itu semuanya adalah tanda kekuasaan Allah. Jadi, apa sih yang bukan tanda kekuasaan Allah? Nggak ada. Itu mungkin rahasianya kenapa kita diajari ucapan Masya Allah. Semua terjadi karena kehendak Allah. Gitu. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dari Allah. Maka ketika kita melihat keluar biasaan yang kita saksikan, baik itu pada diri kita sendiri, atau pada diri putra-putri kita, atau pasangan hidup kita, lalu kita pandang itu sebagai tanda kekuasaan Allah, maka tertutup dengan sendirinya pintu kesombongan dan bangga diri. Kenapa? Toh itu tanda kekuasaan Allah. Itu bukan tanda kuasa kita, bukan. Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Gitu. Jadi ya benar. Jadi salah satu amanah ya, salah satu amanah ilmu yang dipesankan oleh Islam yang kemudian kita sampaikan, katakanlah kita sebagai dosen misalnya,
kita tanamkan itu ke peserta didik kita misalnya, bahwa segala sesuatu itu ya tanda kekuasaan Allah. Ada dua sebenarnya Pak Arif. Bukan dua, yang saya tahu dua gitu. Mungkin lebih dari itu. Satu, bahwa ke arah manapun, apa sih yang bukan tanda kekuasaan Allah? Nggak ada. Jadi semuanya adalah tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, Allah mengatakan, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang kamu rasakan itu datang dari Allah. Dengan kata lain, apa sih nikmat yang bukan datang dari Allah? Nggak ada. Makanya ucapan seorang muslim itu selalu dihiasi dengan dua hal tadi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu sebagai bentuk kesadaran bahwa nikmat yang selama ini dia rasakan itu semata-mata adalah karunia Allah. Semuanya. Karena Allah mengatakan, wa ma bikum min nikmatin. Nikmat apa saja. Berarti yang kecil maupun yang besar, pokoknya nikmat apa saja, itu semuanya datang dari Allah. Yang kedua tadi, tanda kekuasaan Allah. Maka lahirlah ucapan yang populer, Masya Allah. Semua terjadi atas kehendak Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Berulang kali Allah mengatakan, Innallah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Itu ada seorang yang melakukan penelitian, Pak Arif, bahwa kalimat Innallah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu itu, setiap kita menemukan kalimat itu pasti oleh Allah dicantumkan dalam ayat-ayat yang sedang menciptakan, yang sedang membicarakan kekuasaan Allah dalam hal penciptaan. Begitu. Jadi kalau misalnya kita memandang ke arah manapun itu ciptaan Allah, berarti itu semuanya adalah tanda kekuasaan Allah. Maka dengan sendirinya tidak ada ruang untuk membanggakan diri, tidak ada ruang untuk menyombongkan diri. Makanya orang yang sombong dan bangga diri itu biasanya orang-orang yang tidak sadar terhadap hakikat yang sebenarnya. Kalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala disindir dengan kalimat seperti ini, Pak. Dalam surat Ali Imran itu ayat 188. Allah mengatakan, wa yuhibbun an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang sekali dipuji terhadap sesuatu yang bukan hasil karya mereka. Nah, ini sindiran yang luar biasa. Mereka senang dipuji terhadap sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Senang dipuji dengan ketampanan, padahal ketampanan itu bukan hasil karya dia. Senang dipuji dengan kepintaran, padahal kecerdasan itu adalah karunia Allah. Senang dipuji dengan apa saja, itu semuanya datang dari Allah. Makanya orang senang dipuji, orang membangga-banggakan diri, orang menyombongkan diri, adalah orang yang tidak tahu tentang hakikat yang sebenar. Maka penting meyakini dua hal ini. Satu, apa sih yang bukan, nikmat apa sih yang bukan datang dari Allah? Nggak ada. Semuanya datang dari Allah. Yang kedua, apa sih yang bukan tanda kekuasaan Allah? Nggak ada. Semuanya adalah tanda kekuasaan Allah. Mungkin itu Pak Arif. Terima kasih, Ustaz. Ada pertanyaan di chat, Ustaz. Apakah seluruh hal yang kita alami maupun yang tidak kita alami adalah perbuatan Allah, termasuk mengantuk atau sibuk berkarya dan bekerja? Kalau mengantuk, itu adalah apa istilahnya itu, fitrah manusia kalau mengantuk. Ya. Tapi kalau gila kerja, misalnya, itu adalah pilihan hidup. Gitu. Makanya Allah mengatakan, walaupun tidak pas amat dengan apa yang ditanyakan, Allah mengatakan, faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silahkan beriman, siapa yang mau silahkan kafir. Tapi tenaga yang dia pakai untuk bekerja luar biasa itu, tenaga itu datangnya dari Allah. Begitu. Makanya Allah menyindir dalam surat
Al-Waqiah, ya, bahwa tenaga yang kalian pakai untuk berbuat maksiat itu tenaga itu datang dari Allah. Gitu ya. Bahkan untuk berbuat maksiat pun orang butuh tenaga, yang tenaga itu datangnya dari Allah. Ini dalam surat Al-Waqiah ayat 82, wa taj'aluna rizqakum, kalian jadikan rizki yang Allah karuniakan kepada kalian, annakum tukasibun, untuk mendustakan para utusan. Coba. Bahkan untuk berbuat maksiat pun ya kita butuh tenaga. Dan tenaga yang kita pakai untuk berbuat maksiat itu adalah dari Allah juga. Tapi kalau ngantuk, kemudian tidur, kemudian lapar, ya itu semuanya adalah fitrah. Fitratallahillati fataran nasa alaiha. Oleh karena itu, ada kalimat dari Rasulullah yang terkenal itu. Wal khair kulluhu fi yadaik. Kebaikan itu semuanya ada di engkau ya Allah. Wasyarr laisa ilaik. Sedangkan keburukan tidak ada satupun yang kembali kepadamu. Karena kemaksiatan itu adalah keburukan, maka Allah tidak berada di balik itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua dari Farid ya. Izin bertanya, bisakah jin tinggal di masjid? Apakah boleh kita meruqyah manusia untuk bermuamalah dengan mereka? Jin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ya, bahwa wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau jin muslim, ya kita tidak memastikan karena itu gaib. Tapi bisa saja dia masuk ke dalam masjid. Kalau jin masuk ke masjid itu kan kita temukan itu riwayatnya. Dalam hadis Bukhari tentang Abu Hurairah yang menjaga makanan zakat Ramadan itu. Ada yang mencuri, malam pertama dilepas, malam kedua dilepas, malam ketiga dilepas. Sambil dia berjanji, kalau kamu tidak mau kedatangan saya lagi, baca aja ayat kursi sebelum tidur. Tapi Abu Hurairah nggak mau nurut sama dia. Lalu dia laporkan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, aneh katanya. Itu yang datang. Biasanya dia bohong, tapi apa yang dia ucapkan itu benar. Tahu nggak kamu siapa yang 3 malam berturut-turut datang mengambil makanan? Itu adalah syaitan. Jadi apa istilahnya, bisa, terutama kalau jin muslim, tentu bisa. Ya, bisakah jin itu tinggal di masjid? Ya, misalnya Nabi Muhammad pernah mengatakan wasudul khalal, katanya kalau sedang kita membuat barisan saf dalam sholat berjamaah itu, maka rapatkan. Wala tadaru furujat lisyaitan. Jangan kalian biarkan ada celah-celah, karena celah-celah itu akan dimasuki oleh syaitan, tuh kan. Kemudian ada hadis Nabi, apabila azan berkumandang, syaitan lari ke tempat yang dia tidak mendengar azan. Beres azan dia datang lagi. Qomat lari. Beres qomat dia datang lagi, kemudian mengganggu pikiran orang yang sedang sholat, sehingga dia tidak tahu lagi sudah berapa rakaat dia melaksanakan sholat. Jadi bisa saja. Hanya memastikan bahwa di masjid itu ada jin, itu yang tidak bisa kita percayai. Karena jin itu adalah makhluk gaib. Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan bangsanya, yaitu iblis dan bangsa jin, dapat melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Apakah boleh kita meruqyah manusia untuk bermuamalah dengan mereka? Kalau bermuamalah itu kita normal saja, gitu. Misalnya Nabi Muhammad dulu, beliau pernah jalan-jalan ke pasar, kemudian memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan, tiba-tiba beliau menemukan tangan yang di bawah itu basah, makanan yang di bawah itu basah. Lalu kata Nabi, ini apa? Oh, itu terkena hujan, Rasul. Kata Nabi, kamu simpan di atas dong. Gitu. Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu kami. Gitu. Berarti pedagang itu menipu itu. Tapi oleh Nabi dinasehatin, bukan diruqyah. Gitu ya. Jadi kalau kita bermuamalah, ya bermuamalah saja, karena bermuamalah itu adalah
sekaligus juga mempelajari karakter orang. Misalnya kita bermuamalah dengan si A, ternyata dia jujur, profesional, maka kita bisa berlanjut. Itu sikap kita. Kita bermuamalah dengan si B, tapi ternyata dia tidak jujur, tidak profesional. Berarti jadi pelajaran buat kita untuk tidak bermuamalah dengan dia lagi. Gitu. Kehadiran manusia itu seperti pilihan saja. Kalau dia adalah jujur, profesional, maka itu bisa kita bermuamalah dengan dia. Jadi tidak perlu pakai ruqyah-ruqyah. Masih ingat? Di zaman Rasulullah itu ada 2 musuh yang dihadapi oleh Nabi. Tapi tidak ada satupun yang diruqyah oleh Nabi. Tidak ada. Orang kafir dan orang munafik. Tidak ada itu yang namanya ruqyah-ruqyah. Khusus yang berkaitan dengan karakter. Tapi kalau yang berkaitan dengan penyakit, memang kita temukan. Ada keterangan. Gitu ya. Baik. Silakan ada lagi. Oh ini. Ya, ya. Baik. Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini dulu, Pak Arif. Iya, Ustaz. Kalau tidak ada lagi yang ditanya. Baik, jamaah sekalian, mungkin sekali lagi saya memberikan catatan bahwa untuk kajian siang hari ini adalah tentang hikmah di balik kalimat wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalimat ini begitu banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Intinya adalah pengukuhan tentang ketauhidan. Bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah sebagai bukti bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian tentu saja meluruskan pandangan tentang pengertian sakinah, mawaddah, warahmah. Yang selama ini kalau kita dengar ceramah-ceramah, itu seolah-olah hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang Islam, padahal Allah sedang berbicara tentang tanda kekuasaannya. Kalau Allah sedang berbicara tentang tanda kekuasaannya, maka itu bisa dirasakan oleh siapapun. Baik, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Silakan Pak Arif. Dan Pak Ustaz, insya kita lanjutkan lagi di Kamis minggu depan. Baik, kalau begitu saya tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.